Halo guys, kami akan mempresentasikan tentang flowchart dan peskot. Selamat menyaksikan. Saya Kandida adalah Aurelia X2 Absen 5. Saya akan menjelaskan tentang peskot. Peskot adalah cara penulisan algoritma atau logika program yang menyerupai bahasa pemrograman namun menggunakan format yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tujuan utama peskot adalah untuk menggambarkan langkah-langkah logis dari suatu program tanpa harus memikirkan sintaks yang ketat dari bahasa pemrograman tertentu. Lalu, ciri-ciri peskot yang pertama, tidak terikat bahasa pemrograman. Peskot ditulis dalam bahasa sehari-hari atau campuran dengan istilah pemrograman, tetapi tidak mengikuti aturan sintaks tertentu. Kedua, fokus pada logika, lebih menekankan pada alur logika atau proses penyelesaian masalah. 3. Mudah dibaca manusia. Dirancang agar mudah dipahami oleh orang yang membaca, termasuk yang bukan programmer. Salah satu contoh peskot, misalnya peskot yang bertujuan untuk menghitung luas dari sebuah persegi panjang berdasarkan input panjang dan lebar dari pengguna. Dalam bagian deklarasi didefinisikan 3 variabel, yaitu panjang, lebar, dan luas, yang semuanya bertipe integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, pada bagian deskripsi, program pertama-tama meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang, lalu membaca nilai tersebut dan menyimpan ke dalam variabel panjang. Langkah yang sama dilakukan untuk nilai lebar. Setelah kedua nilai diperoleh, program menghitung luas dengan mengalihkan panjang dan lebar, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel luas. Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan luas ke layar. Peskot ini tidak menggunakan sintaks pemrograman tertentu, tetapi disusun dalam bentuk logika langkah demi langkah yang mudah dipahami dan bisa diubah menjadi kode program dalam bahasa pemrograman apapun. Selanjutnya, manfaat peskot. Yang pertama, membantu merancang program sebelum ditulis dalam bahasa pemrograman. Kedua, mempermudah komunikasi antar anggota tim pengembang. Ketiga, mengurangi kesalahan logika sebelum proses coding. Lalu, sekarang akan dilanjutkan tentang flowchart. Halo, nama saya Niki, 10.24. Saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart atau DKR adalah representasi visual dari sebuah proses, sistem, atau algoritma yang digambarkan menggunakan simbol-simbol standar. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman alur kerja atau logika suatu proses. Fungsi flowchart adalah yang pertama adalah memvisualisasikan proses secara sistematis dan logis. Yang kedua adalah membantu identifikasi kesalahan atau hambatan dalam proses. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi antar tim pengembang atau pengguna. Yang keempat, membantu dokumentasi sistem atau prosedur kerja. Dan simbol-simbol apa aja yang digunakan dalam flowchart. Ada simbol dan fungsinya. Oval atau yang disebut terminator menunjukkan awal atau akhir proses. Persegi panjang atau proses yang menunjukkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Jari genjang input atau output menunjukkan data masuk atau keluar. Setelah ketupat adalah decision, menunjukkan keputusan yang membutuhkan pilihan ya atau tidak, benar atau salah. Arah alur menunjukkan alur atau arah proses. Contoh sederhana flowchart yaitu contohnya proses menyalakan komputer. Yang pertama, mulai atau yang disebut terminator. 2, tekan tombol power atau yang disebut dengan proses. 3, apakah motor menyala yang disebut decision. Jika ya, lanjut ke login sama dengan proses. Jika tidak, periksa kabel sama dengan proses. Dan yang keempat, selesai yang disebut terminator. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.